Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Ismah MSI dan guru pembimbing Ibu Rosita Mahmudah. Perkenalkan, nama saya Nurul Ruwaida, mahasiswi PPG Darjah 3 kelompok 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023, saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Seman 11 Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di kelas 12 IPA 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semua. Ada kabarnya sehat? Oke, saya absen terlebih dahulu. Aditya. Oke. Angelina. Oke. Amelia. Oke. Anissa. Oke. Arsi Alif. Astia. Bagas. Oke. Utari. Dila. Hadir. Oke. Esther. Dalam. Giovanni. Haika. Beli. Malika. M. Firjiawan. M. Chandra. Mutiara. Tidak masuknya Mutiara. Kenapa? Sakit? Nazara. Nirina. Rora. Siti Salsabila. Safitri. Semuanya ya. Syamsika Rahmafadila. Oke, satu yang tidak masuk ya. Oke. Ya, selamat pagi semua. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas, yuk kita berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Sebelum kita mulai belajar, kita istirahat dulu yuk, biar semangat semua. Oke. Aturannya seperti ini ya, sepertinya. Kalau saya bilang 1, berarti tepuk tangan. Oke. Kalau saya bilang 2, seperti ini. Kalau saya bilang 3, 2, 3. Kalau saya bilang 4, 1, 2, 1, 2. Kalau saya bilang 5, 2, 1, 2, 1. Oke? Oke, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3,
sebuah materi. Apa materinya? Kita sebelum masukin materi, biar kamu tahu materi tentang apa, saya punya oleh-oleh buat kamu. Oleh-oleh, surprise. Motivasi. Oke. Ada sesuatu di tangan saya. Ini harus kalian kerjakan. Nah, hari ini metode yang pelajaran yang akan kalian dapatkan adalah seputar tes ini. Ya, kalau kalian bisa mengerjakannya, berarti kalian tahu materi tentang apa. Oke, saya bagikan. Gitu. Nah, kita materi saja itu kaitan dengan itu semuanya. Oke, dikerjakan terlebih dahulu. Ayo, nggak boleh berdiskusi, kerjakan masing-masing. Ini masing-masing tesnya ya. Tesnya masing-masing dikerjakan sendiri. Ini pelajaran waktu kalian kelas 11. Ya, kelas 11 kalian pernah mengalami nih limit, betul kan? Betul? Sudah pernah mengalami limit? Serius amat pegang ngomong. Betul nggak? Serius kerjainnya ya. Ya, kemudian yang di bawahnya ada soal juga. Soal apa itu? Trigonometri ya. Soal trigonometri. Oke. Silakan dikerjakan. Gampang itu mah. Bagi ibu. Iya, bagi saya. Silakan dikerjakan. Oke. Sudah mengalami ya kemarin ya. Kelas 11, materi kelas 11. Ini itu X dari ini. Ya, teman. Ingat belajar dulu itu. Oke, bisa? Sudah? Kalian punya waktu hanya 5 menit. Ya. Selesai nggak selesai nanti dikumpulkan. Yuk, mengulang flashback materi-materi sebelumnya. Udah, itu mudah itu, kemarin sudah kalian lakukan. Kalau kalian itu bisa, ya. Ini dikasih namanya di apa? Ya, boleh kasih nama. Iya, kita lupa kasih nama ya. Dikasih nama. Kelas ini kelas 12 IPA 2. Nah, ini limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas di kelas 12 semester pertama ini. Oke? Oke, lihat sini semua. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati sama seperti limit. Bedanya limit di sini adalah dikombes, disatukan dengan trigonometri. Kalau kemarin untuk kelas 11 kalian materi limit saja gitu ya. X mendekati 0, X mendekati sebuah angka, X mendekati pi per berapa, dan X mendekati hingga. Kalau pada materi ini adalah dikombes dengan materi limit dengan trigonometri. Jadi nanti soalnya ada trigonometri di dalamnya.
limit X mendekati 0 misal. Ya, itu X itu sebuah angka. Nah sekarang kalau trigonometri, nah bedanya adalah di sini. Limitnya mengandung trigonometri. Nah, ada berbagai macam cara dalam penyelesaiannya. Yang pertama, dengan metode substitusi. Ingat materinya kemarin, kalau metode substitusi hanya memasukkan angka-angka limit X mendekatinya, X-nya diganti dengan si X mendekati. Contoh, limit X mendekati A, Fx berarti X-nya diganti dengan A, sama seperti limit pada umumnya. Hanya kalau di sini menggunakan sin. Limit X mendekati Pi, contoh ya, limit X mendekati Pi per 4, sin 2X. Maka kita di sini bilang sama kayak seperti limit pada umumnya. X-nya kalau substitusi itu X-nya diganti dengan X mendekati apanya? Kalau A-nya itu Pi per 4, maka X-nya diganti dengan Pi per 4. Pi itu berapa? 180 ya sebenarnya. Pi itu 180. 180 dibagi 4 adalah 45. 45 dikali 2 ada 90. Sin 90. Nah ini ada kaitannya dengan sudut-sudut istimewa. Ya, dari mulai sin 0, sin 30, sin 45, 60, 90 harus dua kepala. Tapi kalau IPA sih biasanya dua kepala sih. Ya, kalau sin dari cos kembalikannya ya, ingat itu. Ya. Nah, kemudian sama seperti limit. Ya, soal yang kedua, limit X mendekati Pi per 4 tan X ditambah 2. Maka ingat yang diganti hanya X saja. Oke? Yang diganti hanya X saja. X-nya diganti dengan Pi per 4. Jadi tan Pi per 4 ditambah 2. Pi tadi terakhir berapa kalau Pi 180 dibagi 4 45. Tan 45 1. Ya, kemudian tambah 2 3. Udah ya. Jadi kalau cara substitusi itu hanya memasukkan nilai A-nya saja ke dalam sebuah X. Tinggal kamu derajatkan. Nah sekarang ada metode yang lainnya, yaitu dengan cara menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah ini nih kunci utamanya di sini. Jika limit X mendekati 0, ini hanya berlaku untuk seperti 0 ya. Sin AX per BX, maka kita ambil koefisiennya saja, A per B. Kalau A dibagi B itu bisa langsung sebuah angka, bagilah. Kalau nggak bisa dibagi, begitu saja. Jangan pakai koma, ya. Sin AX per BX yaitu A per B, ya kan? Ambil koefisien doang. Sama, bawah juga mau sinnya di atas, trigonometri mau di atas, atau mau di bawah. Selama dia ada X-nya, dia koefisien yang kita ambil. Kita ambil A per B. Yang ketiga pun sama, ya. Tan. Ya, A per B juga sama. Lihat limit AX per tan. Jadi tannya mau di bawah, tannya mau di atas, sinnya mau di atas, sinnya mau di bawah. Selama dia ada X-nya, jadi ini A per B. Konstanta dibagi pembilang. Maaf ya. Pembilang dibagi penyebut, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya kalau trigonometrinya atas bawah ada semua, kayak suatu nomor 5, limit X mendekati 0, tan AX per tan BX, tetap kita acukan sin kostannya untuk metode rumus dasar ini. Kita acukan tan atau sin tannya, kita ambil koefisiennya aja A per B. Nomor 6 pun sama, nomor 7 nomor 8, nomor 5 sama-sama ada trigonometrinya lengkap atas bawah, ya. Pembilang dan penyebutnya ada trigonometrinya. Dan nomor 7 kalian lihat, tan AX dibagi sin BX. Berarti kita ambil koefisien saja A per B. Begitu pula dengan nomor 8. Oke? Mengerti? Oke, lanjut. Kemudian kita bedah nih soal. Nah ini belum ada jawabannya. Limit X mendekati 0, tan 7X per 3X berapa
biar mudah dia per item. Lihat sini. 9x sin x dibagi x tan 3x. Kita kelompokkan 9x dengan x, sin dengan tan. Kita kelompokkan. Jadi ini limit x mendekati 0, 9x per x dikali limit x mendekati 0, sin x per tan x. Ini baru berlaku sifat dasarnya dari trigonometri sendiri. Limit trigonometri. 9x limit x mendekati 0, 9x ketemu dengan x, berarti kita ambil 9 per 1. Kalau 9 per 1 sama 9 ya. Oke, simpan di sini, kita kunci. Kemudian dikali sin x dibagi tan 3x, berarti x ini letak berapa di sini? 1. Sini ada berapa? 3. 1 per 3. Kita kali. Jadi 9 kali sepertiga adalah ya, kenapa 9 per 3? Karena 9 dikalikan 1. 9 bagi 3 bisa dibagi, bagilah 3. Oke, kalian yang bawah. Nah, betul seperti ini. Agak rumit sedikit ya. Nanti paling bawah juga agak rumit lagi. Sekarang yang tadi mudah, yang ini agak lebih sulit. X mendekati 0, tan x min 3 dibagi x kuadrat min x min 6. Ini penyakit kalian. Penyakit kalian dari kelas 10 dari kelas 11, pemfaktoran. Ini kendala pasti kalian menguasai ini semua. Tapi ketika kalian tidak menguasai pemfaktoran, di sini nanti akan lucu nanti. Ya, tan x min 3 dibagi x kuadrat min x min 6. Nah ini langkah pertama adalah memfaktorkan penyebutnya ini dari x kuadrat min x min 6. Kita contohkan, kita bebas pemaparan. Ya, ketika kamu memfaktorkan, kamu cek kembali isinya, benar tidak? Yang belakang kamu kali. Kita contohkan, dapatlah x min 3 x plus 2. Sebelum kamu menentukan benar atau salah, kamu cek kembali 2 dikali 3 apakah benar? Nah, dan 2 diambil 3. Ini kan 2 diambil 3. Betul nggak hasilnya min 1? Betul. Berarti ini benar. Nanti kamu seperti itu ya. Kalau berbuat pemfaktoran, kamu cek kembali belakang dengan belakang dikalikan. Oh benar, hasil belakang. Terus ditambah benar hasil tengah. Kalau udah benar baru lihat nih, yang atas sama yang bawah sama, pembilang menyebut sama. Nah, ketika sama, dia bisa dikelompokkan sendiri seperti ini. Dikali dengan yang ini kan sama nih, tan x min 3 dengan x min 3 dikelompokkan. Nah, di sini ada teman ini x plus 2 ada teman. Berarti dia ambil angka 1 di sini. Jadi ini bukan habis ya, tapi 1. Oke, 1 dikali dengan x-nya diganti dengan 0. 0 tambah 2 adalah 2. Jadi 1 dikali setengah. Setengah. Lihat ya, ini bukan penjumlahan. 1 dikali berapapun angkanya, dari minus sampai plus, berarti angka itu juga berjalan. Tinggal dikalikan hasilnya sama. Oke, lanjut. Kemudian x kuadrat kan 2x. Nah, ini satu kali. Satu satuan yang pangkat 2 satu satuan. Kemudian yang nggak ada pangkatnya satu kali. Nah ini, jadi kita keluarkan bentuk seperti ini. Sin 2x per x kuadratnya kita keluarkan. Dikali limit x mendekati pi per 6. Sin 2x bagi tan 2x. Ini per 1 ya, karena sama ya. Ya. Kan bentuknya 1 itu, langsung 1 ini. 2 bagi 2 1 langsung ya. Ini seperti ini. Kemudian ini 2 dibagi 1. 2 dipangkatkan 2. 4 dikali 1 adalah 4. Oke? Oke? Sampai sini. Oke? Oke. Coba. Ya, oke, selesai. Oke. Ada gambaran sekarang ya. Biar lebih kalian menguasai mengerjakan. Coba sekarang bentuk kelompok. Sok silakan ya. Dari mana yang depan ada yang masuk ya. Oke, dengarkan semuanya. Dengar. Di sini ada 2 tipe soal. Soal yang pertama, soal yang A, wajib kalian isi per orang. Kalau ada 4
satu soal itu dikerjakan berkelompok. Nanti akan dipresentasikan, saya bebas memilih yang mana. Kamu presentasi, kamu kerjakan semua tapi yang di kelompok itu. Ya, saya akan tahu kamu mau kertas, saya akan siapkan kertasnya. Kalian kerjakan, ingat yang A masing-masing dikerjakan, yang B dikerjakan bersama-sama. Ya, karena yang B soalnya lebih rumit, lebih susah. Oke, oke, siap, siap, oke. Nah, tempat jawabannya. Coret-coret dulu aja di buku kalian. Nanti ketika sudah fix, sudah benar, baru kalian masukkan ke kertas itu. Itu masing-masing dikerjakan masing-masing. Ya, oh ya, nama kelompoknya, enaknya nama pahlawan. Nama kelompoknya nama pahlawan, silakan. Ini mau nama pahlawan apa? Patimura. Ini nama kelompoknya apa? Ki Hajar Dewantara. Ini nama kelompoknya Gatot Kaca. Step dulu ya. Nomor 1 yang maju nanti kelompok 5. Kemudian nomor 2 yang maju saya mau kelompok 2. Terus nomor 3 yang maju kelompok 1. Dia nomor 4 yang maju kelompok 5 dan nomor 5 yang maju kelompok 3. Yang mana duluan boleh maju duluan. Kita pasti akan duluan. Dan yang nomor 1, nomor 1. Tadi nomor 1 kelompok 5, nomor 2 kelompok mana? Kelompok ini ya, kelompok 2 juga ya? Kelompok 2 ya? Nomor 3 kelompok 1, nomor 4 kelompok 5, nomor 5 kelompok 4. Yuk, ada yang mau duluan? Mau duluan? Boleh? Jangan lupa bedanya dong. Bedanya boleh, bedanya apa aja. Oke, ada yang nulis depan. Ya, moderatornya nanti di sini. Aku langsung dibuka aja boleh? Jadi sampai ada yang nulis. Ya, buka dulu. Silakan. Ya, yang lainnya lihat ya kelompok itu ya. Sudah presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan jawaban yang nomor 4 bagian B. Sebelumnya perkenalkan, saya Gunawan Putri sebagai moderator di kelompok 4 ini. Beserta teman-teman saya ada Jala. Sebagai penulis ada Jula Farani sebagai menjelaskan jawaban nanti, dan Giovanni serta Syafitri sebagai mendokumentasikan jalannya presentasi kelompok kita pada hari ini. Jawaban dari soal yang sudah ditulis oleh Jawa berikutnya akan dicerahkan oleh Jula dan Giovanni. Jadi di soal itu soalnya dibuat sebenarnya 0, kuota 5x. Nah, kuota itu kan sepertan kan. Nah, karena di sini 5x, maka sepertan 5x. Yang bawah juga sama-sama kuotan, maka dia sepertan juga. Kalau yang bawah kuotanya 10x, berarti yang bawah ini sepertan 10x. Jadi akan dilanjut oleh Giovanni. Jadi kalau ada pembagian dalam pembagian itu dibalik ya, jadi 1/tan 5x dikali tan 10x per 1. Nah, itu sebenarnya saya 1/5 1 pakai dikali 10 1 sepakat. Oke, cukup di sini. Pada soal nomor 4, apakah ada yang bertanya jawab? Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, yang mau bertanya. Yang belum ngerti. Mumpung di sini mumpung ada yang menjelaskan. Yuk. Tidak ada yang menanyakan akan bukan
sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kalau gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya untuk program. Nih, siapa lagi udah siap? Ya, presentasi. Saya bahas dari segi penulisan ya. Baiknya dalam penulisan untuk limit, ingat matematika itu simbol itu punya arti. Kurung aja. Kenapa kurung itu tidak bentuknya seperti ini, tidak boleh seperti apa namanya, titik seperti ini? Mengapa tidak boleh? Karena dia punya arti. Artinya apa? Lebih kecil sama lebih besar. Karena makanya dalam matematika itu tidak boleh salah simbol. Ya. Dalam limit itu menggunakan ini yang tepat. Ini yang tepat. Menggunakan sama dengan. Nah ini kurang tepat. Harusnya menggunakan sama dengan. Biasakan nanti ketika kamu mengerjakan sebuah soal ini nih ya, soal yang kalian akan kumpulkan nanti, tidak boleh ada simbol-simbol, yang boleh hanya sama dengan. Karena apa? Beda arti lagi. Ingat, X mendekati 0. Mendekati itu simbolnya apa? Anak panah. Kalau kamu kasih anak panah, berarti artinya apa? Mendekati dong. Ya, Esther ya, diurusnya yang benar ya. Ini juga sama, semuanya kayak sama dengan. Saya. Ya. Nah ini sudah benar, hanya ini acak-acakan, kalau dibilang acak-acakan, nggak burut. Ya, harusnya kalau mau samping sekalian. Kalau mau ke bawah sekalian. Simbolnya sama, kalau begini nggak rapi namanya. Kalau nggak rapi, nanti aslinya ketika kalian tumpuk-tumpuk materi makin panjang, kamu nggak akan bisa mengerjakannya. Oke? Saya rasa kalian sudah mampu semua, berarti kumpulkan semua jawabannya. Yuk, saya hitung sampai 10, semua dikumpulkan tangan saya. Yang tidak, berarti saya nggak akan nilai. Yuk, 1, 2, 3, 4. Soalnya buat kalian aja. Saya belum dapat jawabannya saja. Tapi di sininya Kecuali nggak cukup ya, kecuali nggak cukup yang tadi. Itu boleh. Oke ya, cukup ya 5 kelompok sudah. Oke, bisa duduk kembali seperti semula. Sudah cukup kan? Setelah kalian tadi belajar hari ini seputar apa namanya limit fungsi trigonometri, saya ingin memberitahukan kalian tujuan saya tujuan materi ini adalah kalian bisa atau mampu menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Ya, kemudian kalian juga dapat mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di depan dalam melalui ujian kelompok. Dan saya bertanya, apakah ada yang tahu materi ini pentingnya untuk kalian pelajari di kehidupan nyata kalian apa? Ada yang pernah suka buka-buka? Limit aja deh, limit aja. Nggak usah limit aja di mana-mana. Ada yang tahu? Ayo, dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kalau kita goras dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat apa? Kursi. Kalian kursi. Kenapa jadi roboh? Karena cuma kedua kalau misalkan nggak pakai teori matematika, bangku ini beban yang berat akan apa? Akan dibelos ya. Kenapa dia enggak? Kenapa dia kuat? Lihat penyangganya, bentuknya apa? Segitiga.
ekonomi. Di mana? Dalam melakukan sebuah percepatan, misal mengayuh sepeda, mobil melaju dengan kencang, kecepatan, itu kecepatannya ada yang tak hingga, ya kan? Menggunakan teori yang tak hingga. Tak hingga ini ada di materi apa? Limit. Apalagi dari segi ekonomi. Nah, kalau dari segi ekonomi apa? PR untuk kalian besok. Apa kaitannya segi ekonomi masuk limit kunci trigonometri? Kaitannya apa dengan ekonomi? Saya mau bertanya itu pada kalian, PR untuk kalian besok. Yang bisa jawab presentasikan besok. Sebelum saya memulai, saya minta itu semuanya PR kepada kalian. Ingatin saya besok ya. Besok kita jam lagi kan? Nah, besok saya mau nyanyi kalian PR itu semuanya. Jangan lupa. Nah, setelah kalian melalui tadi proses itu, sekarang saya nggak mau tadi itu kerjaannya itu boleh sendiri, pola pikir sendiri, atau dibantuin sama teman. Nah, saya uji kalian lewat sebuah post test. Tadi pertama ada pretest, akhirnya ada post test. Biar tahu materi ini nyampe nggak masing-masing ya, nggak boleh ada yang salah. sebelum kita pulang, alhamdulillah kita bawa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat belajarnya. Besok kita akan kembali lagi ke pelajaran dan kita teruskan yang lain. Jangan lupa PR-nya itu dia. Terima kasih semuanya.